kesehatan tingkat pertama sampai dengan dirujuk ke rumah sakit. Lalu seperti apa pelayanan dan juga pengaduan pelayanan kesehatan BPJS di rumah sakit selengkapnya akan kita bahas pada program Kabar Jambi di siang hari ini. Dan tentu saja kami juga sudah mengundang sebanyak 3 orang narasumber yang akan membahas tema kita hari ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, di sebelah saya telah hadir Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Anton Trihartanto. Selamat siang Dr. Anton. Ya, selamat siang. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau namanya dokter pasti selalu sehat, selalu happy ya. Karena pasti ada tips-tips tersendiri yang bisa menstimulasi diri supaya tetap sehat ya dokter ya. Ini aktivitasnya hari ini lancar dokter? Alhamdulillah hari ini lancar. Lancar. Ini tadi dari rumah sakit langsung ke sini atau ada kegiatan di tempat lain? Rumah sakit, tadi keliling ruangan, ngecek kamar operasi, IGD, ruangan-ruangan, terus tadi ke sini. Gitu. Oh, Oke, baik. Bertemu dengan pasien juga ya dokter ya? Yeah. Baiklah, terima kasih dokter Anton sudah hadir bersama kami. Selanjutnya pemirsa, di sebelah dokter Anton, kita sudah mengundang Korbit Kelembagaan Komisi Informasi Jambi, Ibu Siti Masnidar. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Mas. Sehat Ibu Siti? Alhamdulillah seperti dokter Anton. Wah, selalu sehat ya. Tetap semangat ya. Aktivitasnya lancar hari ini? Alhamdulillah tadi sudah selesai rapat, habis rapat langsung boleh dibocorin rapat apa tadi Bu? rapat. Yang jelas bukan soal BPJS. Oh bukan BPJS ya. Oke, untuk bidang yang lain ya Bu Siti ya. Iya, Baik, terima kasih Bu Siti Masnidar sudah hadir bersama kami di TVRI Jambi. Dan selanjutnya kita juga langsung mengundang, ini perwakilan dari BPJS Kesehatan. Pemirsa, sudah ada Kepala Bagian Mutu Layanan Vaskes BPJS Cabang Jambi, Ibu Liza Syafriani. Selamat siang Ibu Liza. Siang. Sehat juga lah pasti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bu Liza juga lancar kegiatannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Ini dari kantor ke sini atau dari rumah sakit dari tadi? kantor. Oh, dari kantor ya. Kontak juga sama Pak Anton. Ketemu di sini. Biasanya selain dari di kantor, Ibu Liza ini juga yang paling sering mobile kayaknya ya? Iya, kalau kita bisa ke rumah sakit juga, sibling customer visit. seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih nih Bu Liza karena sudah hadir di TVRI Jambi di tengah kesibukannya juga beragam. Dan pemirsa, nanti kami juga akan mengundang Anda, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya terkait dengan bagaimana pelayanan dan juga pengaduan di rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan ini, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di nomor telepon 0741 66385 atau Anda juga bisa menghubungi di 0811 7433 133. Baiklah, saya ke Dr. Anton dulu. Sekarang kan sudah tahun 2025, yang pasti ada hal yang memang harus di-upgrade, ada hal yang awalnya belum baik, harus diperbaiki, terutama di lingkungan rumah sakit nih, supaya masyarakat juga akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, sarana kesehatan yang baik, sehingga masyarakat juga nyaman berada di rumah sakit. Nah, ini salah satu fasilitasnya adalah BPJS Kesehatan. Lalu seperti apa pelaksanaan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, Dr. Anton? Terima kasih. Untuk di Rumah Sakit Raden Matahir itu merupakan RSUD ya, milik pemerintah Provinsi Jambi, yang merupakan adalah rumah sakit tipe B. Untuk pelayanan rumah sakit itu sendiri itu dia ada pelayanan poliklinik, pelayanan IGD dan pelayanan polispesialis atau gerah spesialis. Nah, untuk pelayanan BPJS itu merupakan salah satu penjamin untuk pasien. Jadi semua pasien yang di rumah sakit itu kan memang harus ada penjamin pembiayaannya. Salah satunya adalah BPJS. Selain ada juga program Bapak Bu Gubernur melalui SKTM, kemudian juga bisa asuransi dan juga bisa pasien umum. Untuk program-program pasien-pasien BPJS itu sendiri itu bisa melalui poliklinik, di mana prosedur poliklinik itu melalui namanya, kalau dari BPJS istilahnya melakukan rujukan berjenjang. Tapi ke depannya itu nanti akan ada transformasi sistem kesehatan dari Kementerian Kesehatan, namanya layanan unggulan. Misalnya untuk kasus-kasus dokter onko radiasi, kita kan baru 1 minggu ini mulai jalan, itu bisa dari BPJS Ibu ya, itu langsung ke Rumah Sakit Raden Matahir, karena memang adanya hanya di Rumah Sakit Raden Matahir. Kemudian poli-poli tertentu, misalnya poli konsultan untuk bedah tumor, bedah digestif, itu saya lihat dari BPJS juga udah membuka akses langsung, misalnya dari daerah Tanjab, Merangin itu bisa langsung ke layanan subspesialistik. Itu untuk poli. Nah, untuk pasien-pasien layanan geraha atau poli-poli istilahnya
spesialistik eksekutifnya itu bisa langsung ke Geraha. Itu nanti ada aturan BPJS yang memang sistem cost sharing itu, di situ sudah sesuai aturan. Nah, yang terakhir itu adalah pasien-pasien emergensi yang memang bisa langsung ke IGD. Nah, IGD ini memang pusat semua pasien-pasien emergensi. Nah, di situ memang pokok titik yang jadi fokus pertama kita untuk perbaikan ke depan. Untuk layanan-layanan BPJS dan rumah sakit ini kita kan sekarang sedang keterbukaan transformasi. Namanya kita bersinergi sama program-program Kementerian Kesehatan. Jadi untuk Rumah Sakit Umum Raden Matahir itu ada namanya istilahnya tuh 6 pilar layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan itu. Nah, untuk rumah sakit itu masuk di 10 layanan prioritas, layanan rujukan itu kita pegang 9. Nah, dari Kementerian Kesehatan sekarang itu yang dikembangkan adalah layanan KJSU dan KIA. Nah, apa itu KJSU KIA itu? Itulah kanker terpadu. Jadi nanti semua kanker seperti itu jadi dipadukan. Jadi pasien itu tidak mesti harus bolak-balik, itu nanti kita sistem layanannya terpadu. Nah, untuk kanker terpadu ini Rumah Sakit Umum Raden Matahir per 3 hari ini sudah bisa melayani layanan kanker sampai ke penyinaran radioterapi. Ini kita juga tadi baru komunikasi sama. Berarti baru 3 hari ini? Baru mulai 3 hari ini. Kita sudah ini pasien pertama, sedang kita usulkan untuk pengcoveran penjaminan dari BPJS. Itu BPJS juga sudah cukup terbuka untuk melayani layanan radioterapi ini, karena itu merupakan salah satu layanan prioritas atau layanan unggulan dari Kementerian Kesehatan, namanya kanker terpadu. Jadi semua jenis kanker itu nanti kalau bisa semua masyarakat Jambi itu selesainya di Rumah Sakit Raden Matahir. Ya, ada beberapa hal yang memang kekurangan, kita berkomitmen untuk memperbaiki ke depan. Kemudian selain kanker terpadu, kita juga ada layanan stroke terpadu. Ini juga itu BPJS sudah sebagian melayani pasien stroke. Mungkin nanti untuk yang intervensi seperti apa namanya, kalau orang bilang cuci otak itu ya, brainwash dan sebagainya itu DSA lah kita bilang. DSA. Itu kita sedang mengkomunikasinya gimana mencari solusi terbaik supaya itu nanti bisa terfasilitasi semua untuk stroke terpadu. Bahkan kita sudah bisa melakukan untuk coil. Jadi tindakan menjaga supaya pembuluh darah otak itu tidak pecah tapi tidak membuka kepala gitu. Itu salah satu layanan stroke. Kemudian ada juga layanan jantung terpadu. Jantung terpadu kita sudah melakukan namanya stent jantung, itu pasang ring jantung kita sudah bisa melakukan di Rumah Sakit Raden Matahir. Dan itu juga sudah di cover BPJS semua apabila sesuai kelasnya. Dan kita juga punya fasilitas kalau memang cost sharing mau naik kelas itu. Cukup terjangkau untuk di Rumah Sakit Raden Matahir. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita sudah bisa melakukan tindakan operasi jantung terbuka, karena itu didorong dari Kementerian Kesehatan, dan sistem pengampuan kita diajari dari pusat ya, dari Harkit ke sini. Selain jantung terpadu juga ada namanya layanan uronefro, itu layanan ginjal ya. Ginjal ini termasuk cuci darah. Targetnya supaya ke depan kita bisa melakukan transplantasi ginjal sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan ibu dan anak. Itu layanan yang prioritas, tapi pada prinsipnya kita juga berbenah layanan-layanan dasar seperti yang saat ini dikeluhkan masyarakat. Sistem pelayanan di rumah sakit yang paling istilahnya klasik itu penumpukan dan antrian panjang pasien-pasien yang di IGD ini, terutama di IGD Rumah Sakit Matahir. Nah, strateginya kita nanti akan masuk ke sistem layanan namanya transformasi digital. Jadi supaya itu terjadi real time dan online, jadi semua akses itu bisa transparan, bisa diakses seluruh masyarakat Jambi. Nah, kita juga sedang mengembangkan sistem SIM RS. Dan sebagian juga kita sudah melakukan bridging sama Kementerian Kesehatan, sama BPJS, dan mudah-mudahan nanti dapat diakses secara umum masyarakat. Misalnya berapa kapasitas kamar tersedia, berapa IGD cukup menampung. Gitu. Jadi update terus ya, jadi sehingga masyarakat juga bisa notice ketika mau berobat ke Rumah Sakit Raden Matahir ya. Tadi juga sudah disampaikan memang saat ini juga banyak sekali sarana dan juga fasilitas serta prasarana yang terus dilengkapi. Namun beberapa sarana yang canggih ini juga nantinya akan bekerja sama dengan BPJS sehingga pasien tidak terbebani juga dengan biaya seperti itu.
itu. Nah, saya sekarang ke Bu Liza. Bu Liza, tadi kan sudah disampaikan ada KJSU ya untuk kanker terpadu tadi ya disampaikan. Nah, ini baru 3 hari dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Lalu apakah BPJS nanti juga bisa untuk mengcover fasilitas yang ini, Bu Liza? Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk layanan tadi yang disampaikan Pak Anton ya, kami selalu mendorong rumah sakit yang bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan layanannya. Ya, jadi kalau misalnya untuk terkait dengan kerjasama atau penjaminan, ini juga kita ada mekanismenya. Jadi memang untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, apabila ada penambahan layanan itu mengajukan ke BPJS Kesehatan secara surat resmi. Nah, untuk yang tadi disampaikan Pak Anton, kita ada namanya layanan canggih, radioterapi, kemoterapi, ya. Ini kita persetujuannya adalah melalui kantor pusat. Tapi kami dari BPJS Kesehatan nanti akan berkoordinasi ya. Kemarin juga sudah dari Rumah Sakit Matahir menyampaikan surat ke kita. Intinya pembukaan layanan ini adalah untuk mendekatkan akses. Tadi Pak Anton bilang kalau misalnya daripada jauh-jauh ya, mending ke di Jambi saja. Ya, kami pasti support. Yang penting tadi syarat wajib, syarat teknisnya ini terpenuhi dan memang tuntas nih di fasilitas kesehatan yang kami buka layanannya. Ya, sayang kalau kita buka layanan ternyata istilahnya belum optimal. Nah, ini yang harus kami pastikan pada saat rumah sakit mengajukan pembukaan layanan ke BPJS Kesehatan. Persyaratan mutlak itu wajib ya, karena memang untuk pembayaran BPJS Kesehatan ini mungkin perlu diketahui bahwa kita adalah lembaga keuangan sebenarnya. Lembaga keuangan, kami diamanahkan untuk membayar penjaminan ke fasilitas kesehatan. Ya, kita harus pastikan juga ya syarat-syarat ketentuannya ini memang sudah sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Ada term and conditionnya juga ya. Nah, tadi kan ada persetujuan dari pusat gitu, BPJS pusat. Lalu alur yang bisa diikuti masyarakat sehingga nantinya bisa mencapai persetujuan tadi, karena kalau tadi Ibu bilang kalau biaya kalau berobat di luar otomatis nanti juga akan ada penambahan biaya lagi toh. Kalau di Jambi saja kan otomatis kita cuma fokus saja di daerah kita sendiri. Nah, seperti apa Bu? Jadi sebenarnya bukan di masyarakatnya ya, ini di Vaskesnya yang membuka layanan. Jadi kalau misalnya peserta JKN untuk mengakses layanan kan pasti melalui prosedur. Nah, pasti kalau misalnya kita sudah buka aksesnya pasti otomatis akan terbaca ya, akan dirasakan terintegrasi ya, mulai dari Vaskes 1 sampai tingkat lanjut dan seterusnya. Nah, untuk pembukaan akses layanan ini ya kita harus tadi yang seperti saya sampaikan, ini sedang berproses juga dari pengajuan dari Rumah Sakit Matahir, sudah kita sampaikan juga apa-apa saja yang mesti dilengkapi. Tapi intinya kalau dari BPJS Kesehatan, kalau di satu daerah itu memang membutuhkan, apalagi Rumah Sakit Matahir ya, Rumah Sakit Matahir rumah sakit pemerintah, B ya, pusat rujukan di Provinsi Jambi. Nah, ini kemungkinan besar bisa disetujui asalkan tadi memenuhi ketentuan tadi seperti itu. Harus ada ketentuan-ketentuannya ya, karena spesifikasi itu penting ya. Betul. Jangan sampai nanti kita buka di tengah jalan ternyata ada kendala ya, seperti itu ya Pak Anton. Jadi kami pastikan juga untuk rumah sakit yang membuka akses layanan ini komitmen pelayanannya. Jadi memang tidak setengah-setengah, memang full. Tadi ya, daripada dia ke mana, ke luar daerah, yang penting di Jambi saja, itu kami support pasti. Daripada ke Palembang ya, tapi dipastikan lagi rumah sakit layanan, akses layanan kita buka ini memang benar-benar peserta bisa akses dan tuntas layanannya di Vaskes tersebut. Memang pernah ada case ya Bu ya, ketika mungkin sudah melewati berbagai proses tapi tiba-tiba putus di tengah jalan. Sebenarnya mungkin kalau misalnya tadi ya, kalau untuk pembukaan layanan beda, kalau untuk pengajuan rumah sakit baru beda. Ini pembukaan akses layanan, terputusnya biasanya kendala di operasional rumah sakit sendiri. Misalnya kendala terkait ya begitu sudah kita buka nih, ternyata oh ya SDM-nya ternyata tidak lagi berpraktek di sana, atau layanannya ada tapi ternyata rusak, kondisinya tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk pelayanan. Toh akhirnya jadi pesertanya juga dirujuk lagi juga ke rumah sakit yang lain. Jadi intinya kalau misalnya kami buka akses layanan, itu memang benar-benar peserta akses dan tuntas layanannya di rumah sakit, dan komitmen rumah sakit juga untuk memberikan layanan sesuai dengan standar. Oke, baik. Balik lagi ke pihak rumah sakitnya ya, untuk tetap berkomitmen. Baik, saya ke Ibu Siti Masnidar. Bu Siti, kalau tadi kita sudah melihat perbincangan bersama dua narasumber yang sebelumnya
sebelumnya tadi. Lalu seperti apa Bu Siti mungkin melihat bagaimana informasi-informasi baik itu dari rumah sakit dan juga dari BPJS ini bisa diterima sama masyarakat dan upaya yang sudah dilakukan oleh dua pihak ini, Bu? Ya, dalam hal ini kan banyak keluhan yang terjadi itu karena persoalan mispersepsi ya. Iya. Misalnya karena informasinya tidak sampai sehingga kemudian menimbulkan mispersepsi di masyarakat. Iya, jadi gejolak sehingga memang yang paling penting itu adalah bagaimana informasi yang sudah dibuat rumah sakit dan BPJS ini sampai ke masyarakat. Nah, karena kan tidak mungkin Pak Anton misalnya menjelaskan satu persatu nih, pasien kan banyak, ada ribuan, nggak mungkin satu-satu didatangin untuk disampaikan informasi. Maka tentu penyampaian informasi yang dilakukan, misalnya prosedur kalau kita mau layanan A, B, dan C, itu seperti apa prosedurnya. Nah, penyampaian informasi ini harus dilakukan secara sederhana, kemudian mudah diakses oleh masyarakat. Bagaimana cara mengakses informasi ini? Karena itu yang paling penting itu bagaimana kemudian mengoptimalkan desk layanan informasi di badan publik itu sendiri, misalnya di rumah sakit, di BPJS. Karena kan terkadang keluhan-keluhan yang muncul ini karena memang informasinya tidak sampai ke masyarakat. Misalnya prosedur untuk dapat layanan kanker terpadu itu seperti apa? Iya. Nah, tentu ini informasinya harus disampaikan dengan cara apa? Karena kalau disampaikan satu-satu nggak mungkin. Iya. Maka misalnya apakah itu disampaikan melalui website, apa disampaikan lewat flyer-flyer atau brosur-brosur, atau mungkin ada TV digital di rumah sakit yang kemudian menyampaikan alur-alur terkait dengan informasi yang tadi. Karena saya yakin kalau cuma Pak Dr. Anton yang tahu, masyarakat nggak tahu, mereka pasti akan bingung juga. Ini alurnya seperti apa. Atau, oh iya ya, ada ya layanan kanker di rumah sakit. Masyarakat nggak tahu, akhirnya tetap ke rumah sakit Darmais misalnya. Nah, ini yang paling penting kalau misalnya keterbukaan informasi ini, bagaimana informasi-informasi terkait layanan-layanan badan publik ini bisa disampaikan kepada masyarakat secara sederhana dan itu mudah diakses oleh masyarakat. Dan itu adalah kewajiban badan publik. Dan itu sudah dilakukan? Kalau menurut Anda? Nah, kita belum melihat, kalau misalnya kita lihat, saya kan nggak mantau secara sepenuhnya ya, misalnya rumah sakit apakah sudah disampaikan. Nah, yang sebagai contoh yang paling sering misalnya ditanyakan terkait misalnya kamar rawat inap misalnya ya Pak Dokter ya, itu paling sering kalau dihubungin. Nah, bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi kamar rawat inap ini penuh atau tidak penuh? Kalau misalnya apakah ada TV digital, misalnya orang keluar itu langsung kelihatan ada satu pasien keluar. Dari pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini udah keluar. Itu kelihatan di informasinya di desk layanan. Jadi masyarakat nggak merasa dibohongin gitu. Mungkin dari pihak rumah sakit sudah menyampaikan kamar penuh. Tapi dalam hati dia, kalau kita ngubungi pejabat, ini biasanya dapat kamarnya. Nah, saya the power of orang dalam ya. The power of orang dalam. Nah, yang saya kira ini yang kita mesti bagaimana agar kecurigaan dari masyarakat kita ini berkurang dengan keterbukaan informasi tadi. Jadi transparan. Jadi transparan. Misalnya kamar inap, oh bener dong, kelas 3 tinggal di kamar bed 1 yang kosong, atau yang di VIP tinggal ada 2 kamar, kelihatan tuh di layar-layar. Kalau di beberapa rumah sakit swasta ada seperti itu. Itu yang mungkin perlu kita. Perlu ditingkatkan lagi transparansinya supaya informasi ini bisa dilihat sama masyarakat. Tapi saya yakin itu mungkin sudah dijalanin rumah sakit. Saya aja nanti kita make sure lagi ya sama Dr. Anton ya. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Dan hari ini kita masih membahas tema pelayanan dan pengaduan BPJS Kesehatan di rumah sakit. Dan kami juga masih akan mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami, berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah kami hadirkan di studio ini. Anda bisa menghubungi di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, saya ke Dr. Anton kembali. Nih dokter, tadi kita lanjutkan lagi ya dari Ibu Siti. Agar masyarakat nantinya juga tidak disinformasi seperti itu dan juga mendapatkan informasi yang tepat dan akurat
terutama tadi contohnya terkait dengan ketersediaan ruangan ataupun kamar yang ada di rumah sakit. Nah, mungkin dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, apa nih strategi yang akan dilakukan? Karena ini juga tentunya tidak hanya menjadi konsumsi dari pasien yang umum saja, namun juga pasien yang memiliki BPJS Kesehatan ini juga mendapatkan informasi yang baik gitu, Dokter Anton. Jadi kalau untuk transparasi ini memang salah satu memang yang harus kita realisasikan. Yeah. Jadi hampir sebagian besar itu komplain masyarakat itu kurangnya informasi, istilahnya suuzon kalau kata orang itu kan. Jadi hal seperti itu kita sedang melakukan pengembangan SIM-RS dan transformasi digital. Jadi nanti bukan hanya pasien, kamar, IGD, obat, bahkan itu nanti sistem status istilahnya pengobatan pasien juga nanti kita emang diwajibkan dari Kementerian Kesehatan namanya elektronik rekam medis atau ERM. Jadi dengan adanya seperti itu bukan hanya masyarakat yang bisa memantau kita juga, bahkan dari Kementerian Kesehatan, bahkan BPJS juga bisa gitu. Nah, kenapa BPJS itu sangat penting kaitannya sama Rumah Sakit Umum Raden Matahir? Karena memang hampir sebagian besar pasien kita adalah pasien BPJS. Dan ada beberapa memang pasien-pasien yang tidak tercover BPJS. Dari Bapak Gubernur itu ada program namanya SKTM dari Demi Sakit. Jadi kalau untuk masyarakat yang tidak tercover itu, strateginya untuk transformasi digital itu memang kita harus wacanakan. Sistem website juga kita baru mengembangkan SIM-RS, mungkin nanti bisa diakses melalui website. Itu kemarin saya dapat pengaduan juga laporan tentang ada website 2 gitu, yang satunya udah lama, mungkin itu udah lama banget, dah 2 tahun nggak kepake, itu sempat kertas juga itu kan kemarin, tapi udah kita matikan, sempat dipakai untuk judul itu kan. Nah, ini website yang kita memang sudah bekerja sama Kominfo untuk pengembangannya. Untuk itu nanti dengan harapan memang semua pasien-pasien itu dan keluarga pasien bisa mengakses. Kita yang jadi permasalahan kan rumah sakit kita merupakan rumah sakit reservoir terakhir. Rumah sakit rujukan memang yang harapan masyarakat itu di Rumah Sakit Matahir, baik pasien rujukan dari daerah ya, itu akan dikirim melalui itu. Kalau misalnya yang sering juga kendala sistem rujukan yang dari rumah sakit sudah dirawat karena terkendala SDM, sarana prasarana dan alat, dikirimlah ke Rumah Sakit Matahir. Nah, di Rumah Sakit Matahir itu juga kadang-kadang memang ada terkendala miskomunikasi, memang kasus yang paling banyak terutama bedah, jantung gitu. Nah, memang untuk kapasitas-kapasitas tertentu semakin seperti bedah, jantung, dan sekarang mulai penyakit dalam, layanan neurologi stroke, itu memang kita memang sering terjadi overload pasien. Nah, di lapangan yang jadi kendala ini misalnya ruangan itu penuh gitu, sementara ada ruangan TB paru yang kosong. Nah, itu kadang ini ke ruangan kosong, sementara pasien itu untuk ruangan-ruangan pasien infeksius. Nah, itu yang sering saya jumpain di lapangan. Jadi edukasi ke masyarakat lebih penting. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Pak Amsol. Iya, selamat siang Pak Yudi dari Telanai. Sehat Pak Yudi? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Yudi. Apa nih yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya, singkat saja Pak. Yang saya sapa dulu Pak ya. Ya, silakan Pak. Pak Dr. Anton, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Ibu Sita, Kabid Keterbukaan Informasi Provinsi Jambi, yang saya hormati, dan Ibu Liza dari BPT Jambi. Pada kesempatan ini, ya tentu saya sekaligus bertanya dan sekaligus mengadukan berkaitan dengan Dokter Gigi Sari di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Poligigi dan Poligigi Tiruan. Ada Kemenkes yang menyatakan bahwa peraturan itu rahang atas bawah itu di cover BPJS. Nah, di Rumah Sakit Umum Matahir ada Perda. Perdanya tidak pernah tahu masyarakat. Halo, Pak Yudi. Membayar sih, bagaimana membayar selisih untuk buat gigi tiruan itu. Oke, siap. Bagaimana dengan JKN, SKCK orang miskin? Mau penjelasannya? Dan ini keterbukaan informasi publik, transformasi Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, masalah
poli mata. Oke. Nah, poli mata ini di rumah sakit tidak ada, belum lengkap USG mata tidak ada, foto mata tidak ada, sehingga pasien yang katarak saja, sehingga pasien yang artinya keluhan lensa jatuh, glaukoma dan retina itu ke Palembang Jakarta, sehingga orang miskin tidak boleh sakit. Kata aja. Ya, berikutnya soal lagi, bagaimana wacana BPJS ini menstandarkan pelayanan rencananya untuk tidak ada lagi kelas 1, 2, 3, dan apakah ini dijamin tidak naik biayanya? Kan ada rencana standar, tidak ada kelas-kelas itu. Apa bisa dijamin biayanya tidak naik? Bagaimana penjelasan tentang pelayanan standar itu? Baik. Nah, terakhir, Astacita Prabowo Gibran ini kan ada kesehatan gratis yang dikaitkan dengan check up itu, general check up gratis dikaitkan dengan umur ulang tahun. Bagaimanapun ini prakteknya dikaitkan dengan ulang tahun, orang kasih gratis. Itu penjelasan dari direktur rumah sakit. Nah, terakhir, memang betul ada terjadi, saya pernah diopname Pak Wakil. Bukan zamannya Pak Anton ini. Ya. Waktu saya di UIGD, itu saya telepon. Halo Pak Yudi. Baik, sepertinya terputus ya perbincangan kita bersama Pak Yudi, tapi kita sudah menangkap ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama tadi Pak Yudi memang sudah terjun langsung dan sudah melihat langsung bagaimana kondisi di poli gigi, karena Pak Yudi tadi mengalami ada terjadi selisih nih. Mungkin dari Bu Liza bisa dijelaskan Bu, kenapa bisa terjadi selisih dan mungkin apa yang bisa di-cover dan juga apa yang tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan, Bu Liza. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk BPJS Kesehatan ini sebenarnya badan publik ya, badan hukum publik. Semua regulasi kita itu sebenarnya bisa dibuka atau dibaca oleh masyarakat sebenarnya. Terkait dengan pentarifan kita ada Permenkes yang terbaru, Permenkes 3 ya, yang kita pakai saat ini itu untuk ada kriteria suplemen, ada tambahan nih, ada kacamata, istilahnya protesa gigi. Jadi memang ada plafon atau ada standar pembiayaan yang dijamin sama BPJS Kesehatan. Tadi kalau tidak salah tadi Pak Yudi itu menyampaikan selisihnya ini besarannya seperti apa. Kalau yang di BPJS Kesehatan di JKN itu kan sudah clear ya, di state sekian, bahan atas, bahan bawah itu ada tarifnya. Nah, yang selisih ini mungkin yang menjadi tadi pertanyaan ya, pertanyaan selisihnya kan berarti dari yang tarif umum dengan yang di cover oleh BPJS Kesehatan. Sebenarnya kalau di kami pun di BPJS Kesehatan setiap tagihan dari fasilitas kesehatan itu harus ada billingnya, jadi biar bisa dilihat juga ya seperti apa. Mungkin tadi itu ya yang Pak Yudi sampaikan terkait dengan keterbukaan berapa sih sebenarnya selisih yang harus dibayarkan oleh peserta, karena memang ada komponen penjaminan yang memang diperkenankan untuk selisih, terutama untuk suplemen seperti itu. Tapi ada tarif maksimal nggak dari BPJS-nya berapa? Dari regulasinya ya, di Permenkes 3 sebenarnya bisa di-download oleh masyarakat pun juga bisa. Dan itu menyesuaikan juga dengan kondisi di rumah sakit? Itu sudah standar. Kita kan regulasi nasional ya, jadi tidak per masing-masing ada regionalnya ya, per regional ada, tapi itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pentarifan. Beda kalau zaman dulu ya, kita ada tarif negosiasi dan lain sebagainya, tapi sekarang untuk tarif sudah distandarisasi oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya ke Dokter Anton nih, Dokter. Tadi Pak Yudi juga sempat menanyakan kelengkapan di Polimata nih, Pak Dokter, silakan bisa dijawab langsung, karena tadi katanya masih ada beberapa pasien yang masih dirujuk ke rumah sakit lain di Jakarta gitu. Silakan Dokter Anton. Jadi untuk sarana prasarana lah ya untuk pelayanan rumah sakit Raden Matahir memang ada beberapa memang yang harus menjadi prioritas. Kalau Kementerian saat ini dari Kementerian Kesehatan memang fokus ke KJSU dan KIA itu 10 prioritas, tapi bukan berarti mata. Saya lihat kemarin di akun dari Kementerian Kesehatan juga memang ada alokasi untuk pengembangan termasuk layanan mata. Nah, Rumah Sakit Raden Matahir itu berkaitan sama BPJS itu rujukan berjenjang gitu. Rujukan berjenjang itu justru misalnya kayak kasus-kasus katarak malah saya jarang ketemu dikerjakan di Rumah Sakit Matahir itu sebagai rumah sakit tipe B gitu kan.
Itu biasanya malah saya cenderung itu mungkin nanti dikoreksi kalau salah, itu kan rumah sakit tipe C. Itulah sistem berjenjang sama BPJS. Sebenarnya kalau untuk layanan itu sendiri memang justru kalau secara tarif kita tuh menganut ada 2 tarif. Yeah. Nah, tarif inasi bijis itulah yang ditetapkan oleh BPJS berdasarkan peraturan dari pusat ya, dari pusat. Sementara kalau untuk pasien-pasien di luar BPJS seperti pasien asuransi, pasien umum dan pasien SKTM, kita menggunakan namanya tarif pergub. Nah, tarif pergub itu memang kalau saya lihat-lihat gitu, misalnya pasien apalah ya, usus buntu gitu, antara tarif pergub sama tarif BPJS memang beda gitu. Ada kadang yang lebih tinggi di BPJS, kadang ada lebih tinggi dari pergub. Nah, itu yang kita kenakan di pasien yang non BPJS. Nah, itu yang memang kalau untuk biaya itu sendiri, pasien terutama pasien rawat inap, karena rumah sakit kita rumah sakit tipe B, itu memang BPJS itu membayar setiap tipe rumah sakit itu berbeda dari tarif inasi bijis, dari tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A itu beda. Nah, untuk kelas 3 itu sendiri mungkin sampai saat ini memang saya menjalankan perintah dari Bapak Gubernur ya, itu bahwa memang semua pasien-pasien BPJS kelas 3 memang kita sampai saat ini saya belum pernah untuk selisih bayar pasien BPJS kelas 3 untuk bayar itu. Bahkan rumah sakit itu subsidi dari APBD, misalnya untuk operasi itu, alat-alat, bahkan itu untuk kita pernah mensubsidi pasien sampai 150 juta untuk subsidi pasien BPJS kelas 3 itu. Nah, itu kalau untuk pasien yang fit memang itu sudah ada aturan, BPJS juga memang sudah ada menerapkan seperti itu. Kalau untuk berkaitan sama layanan mata, memang kami akui itu memang ada peralatan-peralatan yang memang harus kita usulkan berkaitan sarana prasarana, dan itu juga dari komunikasi dari DPR, dari Bapak Gubernur juga memang mensupport untuk ini. Mungkin sedang berproses lah kita saat ini untuk penguatan sarana prasarana termasuk layanan IGD, kamar operasi, dan rawat inap itu termasuk yang tadi Bapak yang Pak Yudi melalui ruangan KRIS itu emang nanti ke depan wajib itu. Kami juga sedang menyiapkan KRIS, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah membuka layanan kamar rawatan 1 kelas gitu. Itu sebagai salah satu contoh di ruangan itu nanti nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita membuat sampel di ruangan 44 bed nanti itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 di situ dengan kapasitas 1 ruangan 4 bed. Kita juga situ AC, nanti saya mau nguji itu. Nanti kita mungkin nanti ada masukan apakah itu udah memenuhi standar atau tidak. Mungkin itu aja. Baik. Saya ke Bu Siti sekarang. Bu Siti, Komisi Informasi mungkin selama ini menyoroti ada tidak pengaduan terkait dengan mungkin layanan di rumah sakit dan juga di BPJS Kesehatan. Seperti apa Bu? Mungkin sudah beberapa waktu ini yang dilaksanakan di lapangan. Secara resmi sengketa informasi terkait dengan BPJS maupun secara ke rumah sakit itu tidak ada yang masuk ke Komisi Informasi. Tapi pengaduan non resmi terkait dengan misalnya transparansi terkait dengan informasi-informasi layanan yang bisa di cover BPJS ini yang kadang masyarakat informasinya ada, cuma mungkin akses informasinya yang belum didapatkan. Misalnya kayak seperti yang saya sering lihat misalnya di IGD lah. Di IGD itu kan sering terjadi perdebatan ini masuk gawat darurat atau bukan. Nah, standar gawat darurat ini misalnya apakah sudah mau mati atau bagaimana. Karena kan sering tuh berdebat tuh pasien. Kalau masih 39 derajat belum, 40 derajat baru bisa masuk IGD dan sebagainya gitu. Apalagi atau misalnya kalau misalnya sudah 40 derajat, nah harus ada tes darah dulu atau bagaimana. Jadi kadang edukasi-edukasi ini masyarakat tidak mendapatkan penjelasan utuh dari pihak rumah sakit. Kenapa mereka tidak bisa dirawat di IGD, tidak bisa dirawat inap? Mereka hanya dibilang ini belum gawat, belum masuk dalam emergensi seperti itu. Urgent, ya. Nah, belum begitu urgent. Nah, masyarakat bilang, apakah saya harus mati dulu baru bisa masuk IGD, kan seperti itu. Nah, saya kira ini yang perlu terus diedukasi. Yang IGD ini saya yakin informasinya ada di website BPJS terkait dengan kegawat daruratan yang dimaksud yang bisa ditangani di IGD. Cuma kan masyarakat kan juga termasuk tingkat literasinya nggak terlalu baik kan, sehingga memang butuh agak sedikit penjelasan lebih dari teman-teman kita yang di IGD untuk memberikan edukasi ini seperti apa, penanganannya seperti apa, kenapa nggak bisa masuk IGD, sehingga pulangnya plong gitu, bukan malah kayak rasa-rasa sakit hati gitu, macam kan. Jadi ini yang mungkin perlu dijelaskan, karena misalnya datang ke IGD
tidak bisa keluar air kemih, nanti dites ini, oh belum penuh, ini belum masuk gawat darurat. Padahal pasien udah kesakitan, ini merasa, aku udah mau mati tapi nah saya kira itu yang informasi-informasi yang seperti ini yang memang masyarakat juga perlu mendapatkan utuh ya di IGD, karena di IGD ini peran urat sarafnya cukup tinggi karena orang merasa iya, karena dalam kondisi yang mungkin sedikit sakit atau banyak sakitnya gitu ya. Jadi rasanya ya ada aja hal yang bisa jadi konflik ini gitu nggak ya. bisa ditanggung BPJS. Waduh, jadi untuk apa gunanya saya jadi peserta BPJS? Padahal mungkin ada aturan-aturan yang juga harus diikuti oleh pihak rumah sakit. Kalau misalnya pihak rumah sakit tidak mematuhi itu, mereka nggak bisa diklaim ke BPJS kan seperti itu. Jadi ini ada sebuah dilema yang ini perlu juga, makanya keterbukaan informasi itu penting. Informasi apapun terkait layanan BPJS, obat-obat yang ditanggung, penyakit-penyakit yang ditanggung itu memang harus disampaikan kepada masyarakat. Nggak bisa nunggu masyarakat buka website, nggak bisa. Harus ada flyer berbagai macam di IGD, misalnya terkait layanan kanker ada flyernya, terkait dengan layanan ginjal ada flyernya, terkait dengan layanan IGD ini loh berapa penyakit yang bisa di cover di IGD. Jadi nggak bisa kita nunggu masyarakat cek website. Iya, jadi fokusnya ke satu titik aja gitu ya. Ketika mungkin jadi membutuhkan memang, masalah ginjal aja. Artinya nggak bisa satu media informasi aja yang kita pakai. Harus dipakai yang kira-kira masyarakat akses yang mana nih. Masyarakat mudah mengakses yang mana. Jadi semua metode harus kita pakai, nggak bisa satu metode aja. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Siti ya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas pelayanan dan pengaduan BPJS Kesehatan di rumah sakit. Kita lanjutkan kembali perbincangan kami bersama tiga orang narasumber. Ada Bu Liza, Dr. Anton, dan juga Ibu Siti Masnidar. Sekarang saya ke Bu Liza lagi nih. Tadi juga sempat di-spill juga bahwa ada aturan untuk kegawat daruratan itu seperti apa dari BPJS, dan selama ini juga seperti apa upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sehingga informasi satu penyakit misalnya yang memang benar-benar membutuhkan cover dari BPJS itu sampai ke masyarakat. Seperti apa Bu Liza? Iya, baik. Kalau untuk kriteria emergensi, sebenarnya kalau sesuai regulasi dan di penjaminan itu memang yang menetapkan kriteria emergensi itu adalah dokter. Ya. Itu juga di keterbukaan informasi, di kewajiban rumah sakit juga ada ya. Jadi rumah sakit ini wajib menyampaikan seperti yang Bu Masnidar sampaikan ya. Dari BPJS Kesehatan ini sebenarnya kami adalah tadi ya menjamin administrasi sifatnya ya. Kalau misalnya tadi kriteria emergensi yang ditetapkan oleh regulasi ini seperti ini, mengancam nyawa ya kan, membahayakan diri sendiri dan orang lain, kemudian ada gangguan hemodinamik, tapi kan itu masyarakat awam mungkin tidak ya. Nah, yang bertugas menjelaskan atau menetapkan kewenangan untuk kriteria IGD ini memang dokter di IGD seperti itu. Jadi kalau di BPJS Kesehatan pun kalau bisa ditanya kami ini kita juga tidak bisa jawab ya. Jadi memang kewenangan untuk menetapkan itu ada di regulasinya. Jadi kewenangan untuk menetapkan kriteria dia emergensi atau tidak pasti dari fasilitas kesehatan kan ada ini ya, ada standarnya juga ya Pak Anton ya, ada triasenya juga ya, ada kompetensinya juga untuk menetapkan bahwa dia memang masuk kriteria emergensi atau tidak. Cuma itu tadi ya, kalau peserta kan beda nih tingkat kesakitannya ya. Ada yang sakit seperti ini udah aman-aman aja, tapi ada yang baru ini udah emergensi nih menurut mereka. Nah seperti itu. Jadi kami dari BPJS Kesehatan kita juga punya media informasi, sebenarnya media informasi BPJS Kesehatan, dan harapan kami inilah yang diviralkan oleh semua stakeholder nih ya kan. Kita ada media komunikasi, kalau sekarang kan orang pakainya gadget ya, gadget, walaupun tadi oh ya dia buka website ya agak susah ya, tapi semua bukan Shopee ada ya ya Shopee ini bisa ya pesan ini segala macam, tapi kita melalui media komunikasi Instagram ya, ada media TikTok juga, YouTube yang resmi ya. Jadi harapan kami inilah yang diviralkan ya, diviralkan, ikut memviralkan. Jadi informasi yang didapat oleh peserta ini benar. Dan bahkan kami juga mendorong vaskes kami, provider kami ya tadi ya seperti Bu sampaikan ya, sama-sama nih kita memviralkan ini ya. Ada media flyer ya, Instagram kan rumah sakit punya Instagram, punya media komunikasi juga. Mungkin yang seperti ini yang harus disampaikan supaya jangan sampai gaduh ya Bu ya, jangan sampai masyarakatnya jadi cemas karena informasi yang miss tadi. Nah kita sudah bikin, biasa kita ada tema itu
tema yang mana yang gawat darurat, yang bisa dicerna lah sama peserta. Kalau misalnya tadi bahasa regulasi kan mungkin agak ini ya, tapi yang mana nih yang mudah dicerna. Ada Instagram kita juga, BPJS Kesehatan RI, ada TikTok juga ya kalau misalnya yang suka buka TikTok. Nah, harapan kami inilah yang mungkin sama-sama kita dengungkan, karena masyarakat ini ya harus dipahamkan juga ya, karena mereka memang untuk JKN ini kita menjamin sesuai regulasi, jadi tidak oh ya semua tadi ya gratis seperti apa yang coveran BPJS Kesehatan ini, ada yang dijamin, tidak dijamin pun ada regulasinya, ada kriteria yang tidak dijamin. Nah, ini kami berupaya dari BPJS Kesehatan, tadi peserta kita ini semakin lama semakin banyak, bagaimana upaya kami menyebarluaskan informasi positif ya. Kita ada Jamkes News juga ya, testimoni dari peserta-peserta sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan ya. Jadi ada juga yang tadi yang Mas sampaikan, dia HD bisa dijamin tanpa ini, dan ini juga harapan kita menjadi vibe positif ya di Vaskes yang bekerja sama dengan kami, supaya ikut juga nih di tempat lain bisa peserta yang seperti ini. Kenapa kita kok jadi ada gap, apa yang salah seperti itu. Ini yang berupaya kami dari BPJS Kesehatan dievaluasi terus ya. Evaluasi ya, transformasi digital tadi seperti yang Pak Anton sampaikan, keterbukaan informasi. Kami memang di BPJS Kesehatan mewajibkan bahkan semua indikator kepatuhan nih, semua rumah sakit itu display tempat tidurnya ada, bahkan tindakan medis operasi ya. Ini yang sering jadi keluhan. Display tempat tidur ini yang tadi Ibu sampaikan ya, ada di rumah sakit swasta ada, ini semua kami standarisasi. Tadi juga pertanyaan Pak Yudi, standarisasi pelayanan. Layanan yang dijamin oleh JKN itu adalah layanan yang standar. Tadi nyenggol juga rawat inap ya. Kelas rawat inap 1, standar 2, 3. Baru sekarang ya. Padahal itu sesuai regulasinya, BPJS Kesehatan itu menjamin di ruang perawatan rawat inap yang standar. Standarnya seperti apa? Udah ada regulasinya. Standar bangunan, sarana prasarana, bukan poli tadi juga ya, polimata. Polimata, buka polimata, ini kriteria bangunannya bahkan ya, kemudian sarana prasarana yang harus ada, ini harus dilengkapin. Ini yang mungkin sedang bertahap. Kami juga yakin provider kami, rumah sakit sedang berupaya ya, tadi Pak Anton sampaikan juga berbenah ya. Kalau misalnya kelas rawat inap standar ini regulasinya memang baru keluar ya, mungkin Permenkes 40 tahun 2022. Pasti rumah sakit yang sudah tua-tua ini, yang sudah lama berdiri, menyesuaikan itu kan butuh effort ya Pak Anton ya. Bikin spek ya, jaraknya ya, standar suhu ruangan itu diatur. Itulah sebenarnya yang dijamin oleh JKN. Sampai seperti itu ya, suhunya ya, tirainya seperti apa, standar keselamatan dan kenyamanan pasien. Berarti kedepannya yang tadi disampaikan juga bahwa yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak ada, berarti ada kamar standar ini, jadi kris tadi ya? Ya, kalau saat ini memang kita belum ada ketentuan yang mengatur itu ya, tapi kalau judulnya kelas rawat inap standar ini kelasnya ya memang sudah harus standar, harusnya dijamin oleh JKN itu standar. Kami kan di BPJS Kesehatan untuk memastikan ini kita juga ada namanya kegiatan kredensialing ya, melihat kembali nih. Kami kelilingin semua rumah sakit ya, kita kelilingin sampai ruangannya, dan kita feedback juga. Ini belum memenuhi, kira-kira komitmen perbaikannya kapan ya. Istilahnya peserta kita kok dirawat itu ya jangan sampai nambah penyakit lagi ya Bu ya, istilahnya ya, sembuh. Atau kamarnya sebenarnya yang di state dari rumah sakit itu ada 30 misal, ternyata yang ada 27, 3-nya rusak. Nah, tidak bisa dipakai, itu penuh. Padahal mungkin kondisinya tidak dalam kondisi yang layak untuk ditempati. Baik. Saya ke Dokter Anton lagi, Dokter, untuk pelayanan bagi para peserta BPJS di ruangan IGD itu di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi itu seperti apa, dan juga bagaimana kriterianya, Dokter? Jadi sebenarnya kalau untuk JKN itu menyamakan persepsi, itu yang paling penting itu kan, menyamakan persepsi. Tapi prinsipnya yang kami tekankan dalam sisi pelayanan, kami tidak pernah menanya pasien itu BPJS umum mau apa juga di IGD itu tidak. Kami apapun pasien yang di IGD itu menerapkan semua adik-adik dokter di IGD itu syarat-syaratnya harus memenuhi pelatihan-pelatihan untuk standar dari ATLS, HCLS, perawatnya juga untuk melayani pasien itu secara humanis, itu penekanan pertama. Karena kenapa? Karena kalau kita ngomong masalah standar itu tingkat kepuasan sama istilahnya ambang sakit, ambang nyeri seseorang itu beda-beda. Apalagi kalau sudah pasien datang di atas jam 10 malam, kita nanya standar itu pasti orang sudah sakit lah kalau sudah datang tengah malam. Itu penekanan pertama.
kalau sudah datang ke IGD itu justru kami masalah klaim sama di klaimnya BPJS itu malah nomor 2. Kalau ngomong di klaim kadang banyak dari klaim sudah lah. Kan toh kita juga kewajiban rumah sakit juga. Toh kalau misalnya bilang emergensi dan urgensi itu memang batasan-batasannya itu medis ya. Dalam arti kata medis itu pasien dalam kondisi standarnya kan kita kalau ini yang dibilang tadi Bu tadi triase. Contoh pasien diukur dari tekanan darah, dari suhu ya, dari jumlah pernapasan. Itu normal. Cuman pasien berdarah mungkin persepsi orang awam itu udah gawat banget gitu. Cuman kalau persepsi di emergensi itu pasien dalam masih kategori emergensi tapi belum urgensi gitu. Nah, tapi dilihat lagi oh pasien ini aman, tenang, diam gitu. Cuman ternyata dia sudah tensinya sudah turun, keringat dingin, itu malah justru yang mungkin lagi serangan jantung yang urgensi. Nah seperti itu memang kadang-kadang yang paling penting itu intinya saya perhatikan hampir sebagian besar komplain pasien itu bukan penanganan, saya lihat komunikasi. Itu yang saya tekankan, komunikasi yang baik itu harus dijalin terutama sama pasien sama keluarga. Misal contoh pasien itu kan di IGD, misalnya pasien di IGD belum diapa-apain, jadi saya edukasi jelaskan sama perawat, katimnya, sama dokternya bahwa obat yang sudah dimasukkan, perlakuan yang sudah dimasukkan, pemeriksaan-pemeriksaan sudah dilakukan itu harus dijelaskan. Itu mungkin saat ini yang jangka pendek. Jangka menengahnya apa? Ya evaluasi dari tingkat kepuasan masyarakat juga, masukan-masukan. Jangka panjangnya mungkin memang kapasitas IGD Rumah Sakit Raden Matahir itu secara flow-nya memang sudah overflow memang. Itu mungkin perlu mungkin di waktu yang akan datang akan diperluas lagi ya, ditambah lagi juga, terutama juga dari sisi sumber daya manusianya. Sedikit Bu Siti, mungkin tanggapannya, tadi kan BPJS bilang sudah ada media IG dan juga TikTok untuk penyebar luasan informasi. Bagaimana tanggapan Anda Bu Siti? Ya, singkat intinya aja Bu. Kita berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga mereka tidak mispersepsi, apalagi sampai membuat hoax gitu ya. Jadi paling penting keterbukaan informasi itu sangat penting, terutama di rumah sakit, karena memang terkait hidup dan mati seseorang. Iya betul. Jadi yang kita hindari di sini adalah misinformasi tadi ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog Kabar Jambi pada siang hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari 3 narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Dr. Anton, apa yang mau disampaikan terutama untuk pasien BPJS nih dokter? Ya, terima kasih. Untuk Rumah Sakit Raden Matahir, kita merupakan rumah sakit seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Besar harapan masyarakat Provinsi Jambi itu untuk Rumah Sakit Matahir ini. Harapan kami ke depan kami dapat melayani lebih baik dan kami akan terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Provinsi Jambi ini selaras dengan program Bapak Gubernur Menuju Jambi Mantap 2 ini. Mudah-mudahan ke depan kami akan terus memperbaiki diri dan dapat naik ini apa istilahnya kelas rumah sakit, walaupun nanti Kementerian Kesehatan sistemnya berbeda. Harapan kami kita rumah sakit masih tipe B dapat segera bertransformasi menjadi rumah sakit tipe A. Dan mudah-mudahan semakin hari walaupun nggak cepat tapi kami secara perlahan-lahan akan terus dapat meningkatkan tingkat kepuasan terhadap masyarakat Provinsi Jambi ini, terutama di bidang kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Anton. Bu Siti silakan, apa yang mau disampaikan? Keterbukaan informasi itu penting supaya kita nggak ada mispersepsi. Rumah sakit itu banyak informasi yang harus diberikan kepada masyarakat karena yang menggunakan fasilitasnya adalah masyarakat. Maka karena itu rumah sakit juga harus bertransformasi bagaimana cara memberikan informasi yang dengan akses yang sederhana, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi nggak ada lagi istilah nggak tahu informasinya apa dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bu Liza silakan. Ya, baik. Kami dari BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ini, kami berharap banyak ya dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Yuk kita sama-sama memberikan layanan yang terbaik untuk peserta, bukan hanya peserta JKN saja, tapi semua peserta yang datang ke fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama ataupun tingkat lanjut. Bahkan kita juga ada provider apotik atau laboratorium. Ini karena masyarakat ini yang berhak untuk mendapatkan layanan yang terbaik seperti itu.
Baik, terima kasih dan semoga semua pihak juga bersinergi untuk dapat menciptakan plan kesehatan yang cepat, efisien, dan juga efektif kepada seluruh masyarakat yang ada di Jambi. Terima kasih. 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama, Dr. Anton Trihartanto, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi. Terima kasih, Dr. Anton. Selanjutnya, Korbit Kelembagaan Komisi Informasi Jambi, Ibu Siti Masnida. Terima kasih, Ibu Siti. Dan juga Kepala Bagian Mutu Layanan Faskes BPJS Cabang Jambi, Ibu Liza Syafriani. Terima kasih, Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, yang kita harapkan semoga pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Jambi dapat terus ditingkatkan dan juga dapat terus merata dilaksanakan untuk setiap masyarakat, dan kepada para peserta BPJS juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi juga dan mengupdate informasi-informasi apa, kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, yang kita harapkan nantinya pelayanan kesehatan ini juga dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Jambi, dengan upaya-upaya penyebarluasan informasi yang baik juga melalui transformasi digital yang nanti akan dilakukan oleh instansi terkait. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Jambi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.